Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Amelia Hairna Kamila akan menjelaskan fasal tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah dalam kitab takrib karya Syekh Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal wa yakhruju dan keluar minal farji dari farji salah satu dimain apa tiga beberapa darah. Damul haidi rupanya darah haid, wan nifasi dan darah nifas, wal istihadati dan darah istihadah. Fal haidu maka adapun darah haid, huwal khariju ialah darah yang keluar min farjil mar'ati dari farjinya wanita, ala sabilis syahati atas jalan yang sehat, min ghairi sababil wiladati dari tanpa sebab melahirkan. Walaunuhu dan adapun warnanya haid, aswadu ialah hitam, muhtadimun yang kemerah-merahan, ladza'un yang terasa panas. Wan nifasu dan adapun darah nifas, huwal khariju ialah darah yang keluar akibal wiladati akibat melahirkan. Wal istihadatu dan adapun darah istihadah, huwad damu ialah darah al khariju yang keluar min ghairi ayyamil haidi di selain hari-hari haid, wan nifasi dan nifas. Wa aqallul haidi dan adapun paling minimalnya haid, yaumun ialah satu hari, walailatun dan satu malam. Wa aktsaruhu dan adapun maksimalnya haid, khamsata asyara ialah 15, yauman apanya harinya. Wa ghalibuhu dan adapun umumnya haid, situn ialah 6 hari, au sab'un atau 7 hari. Wa aqallun nifasi dan adapun paling minimalnya nifas, lahdatun ialah setetes darah. Wa aktsaruhu dan adapun paling maksimalnya nifas, situna ialah 60, yauman apanya harinya. Wa ghalibuhu dan adapun umumnya nifas, arba'una ialah 40, yauman apanya harinya. Wa aqallu tuhri dan adapun paling minimalnya masa suci, bainal haidataini di antara dua haid, khamsata asyara ialah 15, yauman apanya harinya. Wala hadda dan tidak ada batas ialah maujud, li aktsarihi bagi paling maksimalnya at-tuhri. Wa aqallu zamanin dan adapun paling minimalnya waktu, tahidu yang haid, fihi dalam zaman, almar'atu siapa perempuan, tis'u sinina ialah 9 tahun. Wa aqallul hamli dan adapun paling minimalnya orang yang hamil, sittatu asyhurin ialah 6 bulan. Wa aktsaruhu dan adapun paling maksimalnya orang yang hamil, arba'u sinina ialah 4 tahun. Wa ghalibuhu dan adapun umumnya orang yang hamil, tis'atu asyhurin ialah 9 bulan. Wa yahrumu dan haram bil haidi sebab haid, wan nifasi dan orang yang nifas, thamaniyatu asya'a ialah 8 beberapa perkara. As-sholatu rupanya sholat, wa shaumu dan puasa, wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wa massul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa dukhulul masjidi dan masuk masjid, wa tawafu dan tawaf, wal wata'u dan bersenggama, wal istimta'u dan bersenang-senang, bima dengan sesuatu, baina surrati yang ada di antara pusar, warukbati dan lutut. Wa yahrumu dan haram alal junubi atas orang yang junub, khamsatu asya'a ialah 5 beberapa perkara. As-sholatu rupanya sholat, wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wa massul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa tawafu dan tawaf, wal lubthu dan berdiam diri fil masjid di dalam masjid. Wa yahrumu dan haram alal muhdithi atas orang yang berhadas, salah satu asya'a ialah 3 beberapa perkara. As-sholatu rupanya sholat, wa tawafu dan tawaf, wa massul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, darah yang keluar dari farjinya wanita itu ada 3. Yang pertama yaitu darah haid, yang kedua yaitu darah nifas, dan yang ketiga yaitu darah istihadah. Darah haid sendiri adalah darah yang keluar dari farjinya wanita dengan jalan yang sehat, bukan karena melahirkan. Warna dari darah haid itu hitam, merah kehitam-hitaman, dan biasanya keluarnya itu terasa panas. Dan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan dari hari nifas.
Adapun paling sedikitnya keluarnya darah haid itu 1 hari 1 malam. Batas maksimalnya itu 15 hari, sedangkan umumnya itu biasanya 6 sampai 7 hari. Seperti contoh, ada wanita yang keluar darah selama 9 hari pada tanggal 2 sampai tanggal 10. Maka darah yang keluar tersebut dinamakan darah haid. Dan darah nifas. Darah nifas itu paling minimal keluarnya yaitu setetes darah. Yang dimaksud setetes darah itu keluarnya tidak secara terus-menerus. Dan batas maksimalnya keluar darah nifas itu 60 hari. Sedangkan umumnya itu 40 hari. Dan batas minimalnya suci di antara 2 haid itu 15 hari. Sedangkan tidak ada batas maksimalnya. Dalam masalah darah ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ya Rasulullah, inni imra'atun istahadu fala adharu. Afa ada'u shalah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innama dzalika irkun wa laysa bil haidati. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis sholata fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shallah. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Fatimah binti Abu Hubaish datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah dan tidak pernah suci. Apakah aku boleh meninggalkan sholat?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu hanyalah sebuah keringat atau semacam pendarahan, bukan haid. Jika masuk waktu haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika kira-kira waktu haid telah selesai, maka bersihkanlah darahmu dan sholatlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, usia minimal orang yang sedang haid itu 9 tahun menurut penanggalan Islam. Dan usia minimal kehamilan itu 6 bulan. Dan usia maksimalnya itu 4 tahun. Sedangkan umumnya kehamilan itu 9 bulan. Dan juga ada 8 perkara yang haram bagi orang yang sedang haid dan nifas. Di antaranya yaitu sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran, masuk ke dalam masjid, tawaf, bersenggama, dan bercumbu di antara pusar dan lutut. Dan juga musannif menjelaskan bahwasanya ada 5 perkara yang haram bagi orang yang sedang junub. Di antaranya yaitu sholat, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran, tawaf, dan berdiam diri di dalam masjid. Dan juga ada 3 perkara yang haram bagi orang yang sedang berhadas. Di antaranya yaitu sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus kajian kitab di channel MPK Nuris. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.